babu haulil mauti wasyiddatihi. Ini bab menerangkan tentang huru haranya kematian dan rasa takutnya tentang kematian, beratnya kematian. Jadi yang namanya kematian kadang-kadang ini hal-hal yang bisa menakutkan kepada kita sebagai manusia, sehingga disebut dengan haul. Haul itu maknanya al-khawf. Ya, jadi kalau ya kematian itu biasanya menakutkan, sehingga banyak yang takut dengan kematian. Padahal orang kalau mati itu mau bertemu dengan Allah. Biasanya kalau orang yang beriman itu senang kalau mau bertemu dengan Allah. Ya makanya nanti ada dua macam. Kalau orang-orang yang beriman, para wali min auliya illah, itu ketika mau mendengar kematian dia senyum, dia senang. Kenapa? Karena dia mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda orang-orang kafir, ketika mau mati ngeri dia. Kenapa? Karena takut. Haulul maut, ya takut sama mati karena berat terkait tentang kematian. Apalagi orang kalau mau meninggal dunia nanti diperlihatkan tempatnya. Begitu Bapak Saudara. Kata Allah dalam Al-Quran, wa antum hina izin tanzurun. Jadi orang tuh rata-rata kalau mau meninggal dunia ketika udah naza itu artinya udah masakratul maut, itu Allah perlihatkan tuh Bapak Saudara, diperlihatkan tempatnya, diperlihatkan. Kalau orang-orang baik tempatnya di surga, makanya senyum dia, senyum, senang berarti mau bertemu dengan kekasihnya. Siapa kekasihnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang-orang kafir yang diperlihatkan itu apa? Neraka. Tempatnya menakutkan, sehingga akhirnya mereka takut. Kalau ditanya mau mati nggak mau, bakalan ya dilari dari kematian. Makanya saat itu kalau taubat diterima, itu mereka mau taubat, tapi taubat saat itu sudah tidak diterima karena memang posisi tempatnya udah diperlihatkan. Disinilah pengarang kita memberikan judul haulul maut, ya, khauful maut. Ya, jadi ada rasa takut terhadap kematian karena memang syiddah, kematian itu berat. Apalagi rasanya, Pak. Itu di dalam kitab-kitab dijelaskan. Ya, sekelas Nabi Ibrahim aja, ya, yang disebut dengan Khalilullah, ketika ditanya bagaimana rasa kematian, ya, itu katanya seperti dikuliti. Binatang hidup-hidup dikulitin. Ada kambing hidup-hidup dicabut kulitnya. Sakit nggak? Sakit. Itu sekelas yang namanya Nabi Ibrahim Khalilullah. Ya, makanya di dalam kitab-kitab ya tasawuf itu dijelaskan bagaimana rasa sakitnya ya orang ketika dicabut nyawanya. Makanya ada haulul maut wasyiddatun gitu. Tapi nanti untuk orang-orang yang beriman, karena udah diperlihatkan tempatnya surga, makanya rasa sakitnya hilang. Ya, jadi kita sakit tapi diperlihatkan tempat yang lebih enak. Ini sakitnya terasa hilang karena ngelihat tempat yang enak. Tapi kalau orang kafir udah dicabut sakit, tapi melihat tempat yang gak enak, tambah sakit, tambah merasa gak enak. Nah seperti itu. Makanya disebut babu haulil maut wasyiddatih. Nah seperti huru haranya kematian, beratnya kematian yang ditimpakan kepada manusia. Qala faqihu Abul Lais As-Samarqandi,
Berkata Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Haddatsana Muhammad bin Al-Fadl, telah cerita kepada kami Muhammad bin Fadl. Haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah cerita kepada kami Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Ibrahim bin Yusuf, telah cerita kepada kami Ibrahim bin Yusuf. Haddatsana Al-Khalil bin Ahmad, telah cerita kepada kami Al-Khalil bin Ahmad. Haddatsana Al-Husain Al-Marwazi, telah cerita kepada kami Imam Husain Al-Marwazi. Haddatsana Ibnu Abi Adi, telah cerita kepada kami Imam Ibnu Abi Adi. An Muhammadin, dari Imam Muhammad. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Qala, beliau Anas bin Malik berkata. Jadi ini sanadnya cukup banyak ya. Ya, terakhir ya didapatkan ini hadis dari Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik langsung dapat dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Itu hadisnya begitu. Man ahabba liqa Allah, siapa-siapa yang cinta bertemu kepada Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun akan cinta bertemu dengannya. Gitu. Jadi dalam hadis ini siapa saja, kita ini manusia semuanya, kalau cinta bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan cinta bertemu dengan orang tersebut. Makanya Bapak Saudara, orang-orang beriman tuh ya kalau meninggal dunia pasti dia suka. Kenapa? Karena dia mau bertemu dengan Allah, kekasihnya. Maka nanti Allah akan cinta juga kepada orang tersebut. Tuh. Makanya kita harus cinta. Bertemu sama Allah kan artinya meninggal. Ya, meninggal dunia. Kalau orang belum meninggal belum bisa bertemu dengan Allah. Makanya orang kalau meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi man ahabba liqa Allah, siapa-siapa yang cinta untuk bertemu kepada Allah. Artinya al-masir ila daril akhirah, kembali ke negeri akhirat. Jadi ahabba liqa Allah maksudnya kembali ke akhirat. Karena memang proses manusia begitu, Pak. Kita nih mengalami beberapa perpindahan ya tempat. Pertama kita ada di alam rahim. Nih kita di alam rahim ibu kita dulu. Berapa lama? Kurang lebih 9 bulan. 9 bulan kita berada di alam rahim ibu kita. Kemudian Pak, setelah 9 bulan kita pindah ke alam dunia namanya. Nah dari alam dunia nanti pindah lagi ke alam barzah, atau yang disebut dengan alam kubur. Nah dari alam kubur nanti akan dibangkitkan lagi yang menuju yang namanya ya alam akhirat, yang diawali dengan padang mahsyar, akan dibangkitkan. Nah baru setelah itu nanti kita akan dihisab, ditentukan, dievaluasi, dimintai pertanggungjawaban. Nanti selesai baru diponis farikon fil jannah wa farikon fis sa'ir. Baru manusia itu ada yang di alam surga tempatnya, ada juga yang di neraka tempatnya. Nah posisi manusia kalau udah di surga, udah di neraka selama-lamanya, udah nggak pindah-pindah kemana lagi. Makanya kalau di alam kubur itu ya bukan tempat peristirahatan yang terakhir, bukan. Kan kita sering bilang ya
dia akan dimakamkan di tempat peristirahatan yang terakhir. Kubur itu bukan tempat peristirahatan yang terakhir, karena nanti dari kubur akan dibangkitkan lagi, dipindahin lagi. Yang terakhir yang mana? Surga atau neraka. Jadi salah kalau dibilang kubur ada tempat peristirahatan yang terakhir, karena nggak terakhir. Nanti lagi sedang enaknya di alam barzah dibangunin yang disebut yaumul ba'si, hari di mana manusia dibangkitkan. Ya begitu. Nah, setelah mengalami hisab, sirat, mizan, baru ada vonis orang itu dimasukkan ke surga atau di neraka. Nah ini ya man ahabba liqa Allah, artinya al-masira ila daril akhirah, kembali ke negeri akhirat. Wa makna mahabbatihi, dan artinya cintanya bagaimana? Annal mu'mina idza kana inda naz'i, ya orang mukmin tuh apabila udah sakaratul maut, nazza itu artinya udah mabok dia, udah ya ruhnya ditenggorokan, udah nazza namanya, udah mau saat-saat ya akhir-akhir kehidupannya, pihalatin ya la yaqbalu imana fiha, saat itu iman udah nggak diterima lagi. Makanya Fir'aun tuh pada saat mau meninggal dunia itu dia beriman kepada Allah. Fir'aun beriman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, tapi keimanannya sudah tidak diterima. Keimanannya sudah tidak diterima. Jadi orang kalau udah lagi nazah itu pasti sadar semuanya, pengen beriman, tapi keimanannya sudah tidak diterima. Ampunan taubatnya juga sudah tidak diterima. Tuh jadi saat-saat sudah nazar tuh udah kondisi di mana iman seseorang sudah tidak diterima, itu namanya kondisi nazar. Nah, untuk orang yang beriman nanti apa? Yubashiru, Allah akan memberikan kabar gembira biridwanillah, dengan ridhonya Allah, wa jannati, dan surganya. Allah ridho dan Allah udah berikan tempatnya di surga. Fayakunu mautuhu, maka kematiannya ahabba ilaihi, lebih dicintai min hayatihi, daripada kehidupannya. Makanya ketika orang beriman, karena saat-saat itu dia udah diperlihatkan tempatnya, bahkan udah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kematiannya lebih dicintai daripada kehidupannya. Itu para aulia min aulia illah, orang-orang beriman, orang solih, kematian lebih disukai kebanding daripada kehidupannya. Sebab orang kalau hidup capek Bapak Saudara, tapi orang kalau udah meninggal dunia udah beristirahat, udah tinggal nerima hasilnya. Orang yang beriman, orang yang baik, orang yang taat, kematiannya lebih dicintai kebanding daripada kehidupannya. Itu begitu. Nah ini dimaksud apa? Man ahabba liqa Allah. Lalu dilanjutin ahabballahu liqa'ahu, maka Allah akan cinta bertemu dengan dia. Karena orang beriman cinta pengen ketemu sama Allah, dikasih kabar gembira tempatnya surga, maka otomatis Allah pun akan cinta dan senang bertemu dengan hambanya. Seperti itu. Jadi disambut gitu. Ya, disambut sama Allah. Tapi kalau orang kafir beda, kagak suka, ya Allah pun tidak suka. Jadi ketika orang kafir meninggal dunia, Allah juga nggak suka bertemu dengan orang kafir. Karena orang kafir juga nggak mau, takut deh, takut ya mempertanggungjawabkan. Ya Allah juga nggak suka bertemu dengan orang-orang kafir tadi. Ay afada alaihi fadlahu, artinya Allah telah memberikan anugerahnya. Wa aksarul atayalahu, dan Allah telah banyak memberikan yaitu berbagai macam kebaikan buatnya. Wa innama fassarnahu bihi, dan sesungguhnya kami menjelaskannya dengan hal itu, li anal mahabbata, karena cinta, alama fassaruha, atas apa yang mereka tafsirkannya itu milanun nafsi, condongnya nih hati.
Ya, wahwa, dan kalau arti dengan condongnya hati, la yaliqu billahi ta'ala, itu tidak layak buat Allah Subhanahu wa taala. Payuh malu alallahi ghayatahu, maka diihtimalkan bagi Allah itu maksud dan tujuannya. Jadi artinya Allah cinta bertemu dengan hambanya, artinya Allah kasih rahmat, anugerah, kasih sayangnya. Tuh begitu. Jadi artinya Allah cinta amat ya orang yang meninggal dunia karena orang itu cinta mau bertemu dengan Allah. Bagaimana maksudnya Allah cinta? Allah kasih rahmatnya. Bukan cinta maksudnya ada condong hatinya, senang begitu. Ya, sebab itu tidak layak buat Allah. Tetapi Allah kasih anugerah-anugerahnya, kebaikan-kebaikan buat orang tersebut. Itu artinya ahabballahu liqa'ahu, itu begitu. Waman kariha liqa Allah, siapa yang tidak suka, benci bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Seperti orang kafir, takut dia, jadi nggak suka dengan kematian. Allah pun tidak suka, makanya Allah tidak kasih anugerah, Allah tidak kasih kebaikan-kebaikan. Buat siapa? Buat mereka orang kafir yang benci mau bertemu dengan Allah. Ya Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Artinya Allah tidak akan memberikan nilai-nilai kebaikan kepada orang tersebut. Fa innal kafira, maka sesungguhnya orang kafir, hina yara, ketika ia melihat ma'adda lahu minal uqubati, apa yang udah disediakan berupa siksaan-siksaan, yabki, maka orang kafir itu menangis, lidolalihi, karena sesatnya dia. Tuh, jadi pas banget orang kafir mau meninggal dunia, yang diperlihatkan tuh siksaan, ukubah. Ya, macam-macam siksaan. Akhirnya apa? Ya beki. Jadi orang kafir itu menangis karena dia udah tersesat. Wa yukrihul mamata, akhirnya dia tidak suka dengan kematian. Fa yukrihullahu liqa'ahu, maka Allah pun ya itu tidak suka bertemu dengan orang kafir tadi. Ya, jadi karena orang kafir mau mati yang diperlihatkan tempatnya yang tidak enak berupa siksaan-siksaan, akhirnya dia nggak mau mati. Ya, pengen hidup terus, tapi kan kagak mungkin. Emang udah waktunya dia bakalan mati. Nah, sehingga saat itu ketika dia benci sama kematian, Allah pun ya itu benci sama dia. Jadi perbedaannya begitu jauh Pak ya, orang beriman dengan orang kafir. Wa makna karahatilailahu, maknanya Allah benci bagaimana? Tabi'iduhu an rahmatihi, itu begitu. Jadi Allah jauhkan orang kafir dari rahmat Allah. Wa iradati nikmatihi, dan Allah akan kasih apa? Siksaannya. Nikmah itu artinya siksaan. Jadi lawan daripada nikmat. Tuh, jadi Allah tidak akan kasih rahmat dan kasih sayangnya, bahkan yang diinginkan mereka akan dikasih apa? Nikmat, siksaan. Tuh begitu. Makanya jangan salah bicara. Ada nikmat, ada nikmat. Begitu. Mari kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Salah. Kalau nikmat itu asosiasinya hal yang negatif. Kalau nikmat pakai ain, nikmat. Nah itu yang harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu nikmat yang perlu kita syukuri. Tapi kalau nikmat itu hal-hal yang tidak enak, harus kita berlindung, jangan sampai dapat nikmat. Ya, jadi kita jangan sampai salah. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesia nulis nikmat, nikmat, nah begitu, salah. Ya, artinya jauh sekali. Ya, jadi berlawanan, kontradiksi nikmat sama nikmat. Nah,
Seperti itu Bapak Saudara. Jadi yang Allah inginkan nanti apa, nikmat kepada orang-orang kafir, dia dijauhkan dari rahmatnya. Lal karahiyatu alatihil masyaqqatu, bukan karohiyah dalam arti benci, yaitu masyaqqat, bukan itu maksudnya. Li'annahu, karena kalau artinya ya seperti itu, layaliku, tidak layak, tidak pantas. Isnaduha, disandarkannya kata-kata karohiyah maknanya masyaqqat ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tidak pantas disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, untuk orang-orang yang beriman itu kalau dia mau meninggal dunia, dia senang, cinta, karena mau bertemu dengan Allah kekasihnya. Beda dengan orang kafir. Makanya diajarin sama Nabi kita nih, kalau udah saat-saat sakit yang udah ada tanda-tandanya mau meninggal dunia, seneng aja udah. Jangan ada rasa takut, tapi lebih banyak kita harus ya roja, optimis, dan ya punya sifat husnuzon. Tanamkan prasangka yang baik kepada Allah. Udah itu aja. Rasa takut nggak usah udah. Jadi ada rasa apa, optimis, dan ada rasa husnuzon. Tanamkan prasangka yang baik kepada Allah. Karena kita mau ketemu sama Allah. Mudah-mudahan rahmat Allah begitu luas yang akan diberikan kepada kita. Nah nanti ada hadis, ana inda zonni abdi bi. Begitu. Saya bagaimana prasangka hamba saya kepada saya. Jadi kita kalau udah sakit Pak, itu tanamkan apa, husnuzon lebih banyak. Beda kalau kita lagi sehat. Kita lagi sehat, lagi banyak duit, ya enak lah semuanya. Itu tanamkan khauf kepada Allah lebih banyak. Rasa takut kita lebih banyak, sebagai rem dalam hidup dan kehidupan kita. Tuh, sehingga kita takut berbuat dosa, takut berbuat maksiat. Tapi kalau kita udah sakit, bukan khauf lagi, tapi apa? Husnuzon dan optimis. Jangan berputus asa. Ya dosa saya ntar nggak diampunin, jangan begitu. Ya, tapi Allah itu rahmatnya begitu luas. Inna rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku itu begitu luas sehingga mencakup segala sesuatu. Tuh begitu. Jadi kita berharap bahwa kita akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Nah nanti Allah bagaimana sangkaan kita? Kalau hambanya berbaik sangka kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan kebaikan kepada hambanya. Tapi kalau hambanya suudzon, berburuk sangka kepada Allah, maka Allah pun ya seperti itu. Ya, nah inilah diajarkan. Makanya orang kalau mau meninggal dunia udah senang aja, karena dia mau bertemu dengan Allah. Ini orang beriman. Beda orang kafir dah. Kalau orang kafir ada rasa takut. Kenapa? Karena memang tempatnya udah nggak enak. Ya, diperlihatkan tempatnya seperti itu. Ya, jadi kita diajarkan selalu husnuzon, tanamkan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya orang beriman, Pak, itu ada rasa khauf, ada rasa roja. Ya, khauf rasa takut, roja optimis. Itu harus seimbang memang. Seperti burung punya sayap 2. Itu sayapnya kan harus seimbang. Kalau nggak seimbang, ya kagak bisa apa? Kagak bisa terbang. Sama juga kita bikin layangan. Layangan itu antara kanan kiri harus seimbang nggak? Seimbang. Kalau nggak seimbang, bagaimana? Singit. Ya, dulu ada istilah singit ya. Ingat nggak dulu bikin layangan sendiri kita ya? Ya dulu kita termasuk terampil waktu kecil. Ya bikin layangan sendiri, arkunya kita bisa buat, dan antara kanan dan kiri kan harus sama. Kalau nggak sama, singit.
Ya kita pas naikin terbang miring aja, nyublak akhirnya. Nah begitu. Jadi begitulah kita sebagai orang beriman, sifat khauf dengan sifat roja harus seimbang, harus balance, harus ada keseimbangan. Ya, nah begitu. Tapi saat kita lagi sehat lebih didominasi, dikuasai oleh sifat khauf. Saat kita lagi sakit harus dikuasai oleh sifat rojanya. Sehingga insya Allah kita selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kali Bapak Saudara, saya kira cukup dulu sampai sini. Nanti baru qaulan Nawawi. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.